teman-teman, kembali lagi di channel Garuda Mas Jaya. Nah, hari ini kita akan mereview sepeda listrik yang sudah pernah kita review sebelumnya nih teman-teman, yaitu Pacific Nimbus nih. Kenapa sih kita review lagi sepeda listrik ini, padahal kan sebelumnya sudah pernah direview ya di video sebelum-sebelumnya. Nah, ada yang baru dari Pacific Nimbus ini teman-teman. Penasaran? Ikutin terus kita. Oke, nah langsung aja nih kita review sepeda listrik Nimbus yang keluaran terbaru ini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita sudah review ya, tapi yang versi lama nih kita akan review yang versi terbarunya nih, kira-kira apa. Dari bentukannya masih sama ya teman-teman ya, dari bentukan sepeda listriknya, terus dari penampilannya, warnanya, variasi warnanya juga masih sama ya teman-teman. Apa sih yang berbeda? Oke, kita langsung aja nih lihat di bagian depan. Nah, yang berbeda dari sepeda listrik Nimbus versi lama dan yang ini, nah di sini sudah ada lampu sen ya teman-teman ya. Sepeda listrik Nimbus sekarang sudah dilengkapi dengan lampu sen depan nih teman-teman. Oke, langsung di sini juga ada lampu utama, keranjang dan ban depan, terus di sini juga tulisan Pacific ya. Langsung aja nih kita tes. Kita hidupin dulu ya sepeda listriknya. Oke, kita tes di sini. Lampu utamanya bulat ya teman-teman, kecil. Ya, ini lumayan kecil sih, kecil. Dan di sini lampu remang-remangnya itu warna putih ya, tidak terlalu kelihatan karena ini siang. Terus kita hidupin lampu utamanya ya. Oke, lampu utamanya ini warna putih teman-teman. Lumayan terang juga nih untuk lampu utama. Kita lanjut ya, lampu sen nih. Ini yang berbeda dari sepeda listrik lainnya. Ini lampu sen ya, kiri dan kanan kita coba dulu. Wah, nyaring sekali ya lampu sennya. Oke, ini yang kanan. Oke, siap. Ini yang melengkapi dari sepeda listrik Nimbus ini ya teman-teman. Lanjut nih, di bagian sini ada logo Pacificnya ya. Logo Pacific. Di sini 3 dimensi. Ini kalau diraba nih kerasa nih di dimensinya. Lanjut ke bagian keranjang. Nah, di bagian keranjang di sini plastik ya, masih plastik dengan rongga yang tidak terlalu lebar, tapi juga tidak disarankan untuk membawa barang-barang kecil. Tapi di sini coba kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, di bagian dalam sini ada pelapis bawahnya teman-teman. Di sini bagian bawahnya tidak terlalu berongga ya, tapi masih ada rongga-rongga bagian kecil-kecil ya ini. Jadi kalau misalkan nanti naruh pensil misalnya bisa jadi jatuh di sini nih. Jadi tidak disarankan untuk membawa barang-barang yang kecil kecuali dibungkus plastik kayak gini ya teman-teman. Nah, di dalam sini itu ada pedal, terus di sini ada charger, ini chargernya ya. Terus di sini ada buku garansinya juga. Lanjut. Nah, di bagian sini teman-teman, di bagian sini ada apa nih namanya? Plat ya, ada plat dari Pacificnya. Oke, lanjut ke bagian bawah lagi. Nah, di bagian bawah di sini bannya sama seperti sepeda listrik pada umumnya, yaitu tubeless, terus ukuran 14 kali 2,5 dan remnya tromol ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian dashboard nih teman-teman. Nah, di bagian dashboard di sini tersedia kantung dan ada juga di sini gantungannya ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan belanja atau bawa-bawa plastik gitu nanti bisa digantung di sini ya teman-teman. Terus di bagian kantung ini cukup kecil ya. Kalau menurut aku di sini kecil, tapi kalau untuk naruh HP masih bisa nih teman-teman kalau buat naruh HP, tapi nggak bisa nih kalau misalkan banyak-banyak bawa di dalam kantungnya ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian pijakan kaki nih teman-teman. Nah, di bagian pijakan kaki ini sempit ya. Kalau untuk lebarnya ini sempit nih teman-teman, tapi cukup lah gitu. Apalagi di sini
dilengkapi dengan tambahan pijakan kaki ya teman-teman. Jadi walaupun sempit tapi masih aman karena ada tambahan pijakan kakinya nih. Dan juga di sini untuk aki. Nah, pijakan kaki ini juga di bawahnya ini ada aki ya teman-teman. Di dalam sini ada akinya. Itu ukurannya 48 volt 20 ampere nih teman-teman. Jadi jarak tempuhnya lebih jauh daripada sepeda listrik biasanya ya. Bisa sampai 50 sampai 60 kilometeran gitu ya. Oke, lanjut nih ke bagian sini dulu deh. Bagian sini nah. Tadi aku sudah jelasin di sini ada tambahan pijakan kaki, terus di bagian samping sini ada ini ya. Ada Nimbus, ada tulisan Nimbusnya, terus di sini ada kartun nih lucu banget dinosaurus. Terus di sini masih dilengkapi dengan pedal ya. Masih dilengkapi dengan pedal dan di sini ada standar satunya juga. Oke, lanjut ke bagian jok nih teman-teman. Oke, kita ke bagian jok. Di sini joknya lebar banget ya. Di sini joknya lebar dan tebal sekali. Terus warnanya juga abu-abu nih. Kalau yang lain kan kadang tuh ada yang warna hitam. Kalau ada juga yang warna coklat, nih warna abu-abu ya teman-teman. Dan di sini ada kartunnya juga nih, lucu banget. Oke, tapi sayangnya untuk jok depan ini nggak bisa dinaik turunkan ya teman-teman ya. Jadi tingginya tuh udah segini aja gitu, nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunkan gitu ya teman. Ya lanjut nih ke bagian belakang. Di sini jok belakangnya itu panjang nih teman-teman. Kalau menurut aku di sini lumayan lebar, lumayan panjang gitu dan empuk juga karena terbuat dari busa dan di sini tebal juga ya teman-teman ya. Dan sandarannya juga terbuat dari busa nih bagian depannya, belakangnya ini masih plastik. Tapi busanya ini sedikit berbeda ya dengan busa bagian tempat duduknya. Di sini agak keras gitu loh busanya. Oke, lanjut di bagian bawahnya tempat duduk belakang nih teman-teman. Di bagian bawahnya jok belakang di sini ada tempat buat charger ya. Jadi kalian kalau misalkan mau charger nanti dicolokin aja ke sini dan disambungkan aja ke stop kontak kalian teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian sini pijakan kaki belakang. Nah, pijakan kaki belakang di sini masih plastik ya teman-teman. Walaupun di bawahnya itu ada rangka lempengan besinya, tapi di sini masih plastik dan tidak terlalu kokoh gitu ya. Jadi mungkin bisa di-upgrade lagi nih nanti jadi besi gitu supaya lebih kuat. Oke. Dan di sini untuk soknya aku tadi pakai lumayan sih. Lumayan enak gitu untuk soknya ya. Terus lanjut di sini ada standar 2 ya teman-teman. Jadi sepeda listrik ini dilengkapi dengan standar 2, jadi aman kalau misalkan buat parkir teman-teman. Dan untuk ban belakang ini sama kayak ban depan ya, yaitu tubeless ukuran 14x2,5 dan remnya juga tromol. Kemudian BLDC dari sepeda listrik ini 500 watt teman-teman. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang di sini ada sandaran tadi ya. Ini belakangnya terbuat dari plastik dan di sininya besi. Terus di sini ada lampu sen yang menyatu dengan lampu belakang teman-teman. Kita coba nih. Oke, apakah ada lampu remnya? Wah, ternyata ada lampu remnya nih teman-teman. Oke, kita lihat lampu belakangnya ya. Nah, ini lampu belakangnya teman-teman ya. Terus lampu sennya. Nah, ini ada lampu sennya juga. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada seperti yang di depan tadi, seperti plat gitu ya, tapi di sini merek dari Pacificnya dan logo Pacific juga nih teman-teman. Oke, keren banget. Oke, lanjut ke bagian setang nih teman-teman. Nah, di bagian setang kiri dan kanan ini dilengkapi dengan spion ya. Nih, spionnya bulat. Terus di sini batangnya lumayan kecil. Nah, di spion ini teman-teman menyatu dengan lampu sen ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masang lampu sen, ini sudah pasti harus masang lampu spion ya teman-teman. Soalnya kalau nggak ada lampu spion, lampu sen ini nggak bisa terpasang. Jadi hati-hati nanti kalau lampu spionnya patah, lampu sennya juga nggak bisa dipasang ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke bagian ini ya, tombolnya. Di sini ada saklar buat lampu utama. Terus di sini ada saklar buat lampu sen dan di sini ada klakson.
Dan lanjut ke bagian kanan nih. Nah, di bagian kanan di sini juga dilengkapi dengan apa namanya, spion. Terus di sini ada saklar untuk kecepatan ya, dari 1, 2, dan 3. Oke, di sini ada gas-gasannya. Lanjut aja nih, langsung kita ke bagian speedometer ya teman-teman. Nah, speedometer di sini bentuknya persegi ya, bentuk persegi menyatu dengan lampu utama ya, menyatu dengan lampu depan. Di sini ada tulisan Pasifiknya, terus di sini ada apa namanya? Di sini ada kecepatan. Di sini ada pengatur kecepatannya ya. Maksudnya di sini ada pengatur kecepatan dari 1, 2, 3 itu lah. Terus di sini baterai dan di sini ada jarak tempuh ya teman-teman. Coba kita lihat nih berapa kecepatan sepeda listrik ini di kecepatan 1. 30 km per jam, terus kecepatan 2 itu 35 km per jam, dan kecepatan 3 itu 40 km per jam ya teman-teman. Jadi untuk kecepatan sepeda listrik ini sendiri maksimal 40 km per jam, dan untuk jarak tempuhnya itu 60 km per jam ya maksimal, tergantung pemakaian sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bagian kunci dan remote ya teman-teman. Nah, langsung aja di sini ada seperti biasa nih, ada kunci manual dan ada remote. Kita jelasin ya. Kalau untuk kunci manual udah jelas banget nih buat menghidupkan sepeda listriknya. Kalau remote nih, ini yang kita harus jelaskan. Ini sebenarnya sama ya seperti sepeda listrik lainnya, ada 3 tombol, yaitu tombol dengan gembok terbuka, terus tombol dengan gambar petir, dan tombol dengan gembok terkunci. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya juga sama seperti tombol pada sepeda listrik lainnya. Yang pertama itu buat alarm ya, yang gembok terkunci ini sebagai alarm. Terus kalau misalkan mematikannya itu menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk alarmnya, terus nanti mematikannya pakai yang gembok terbuka. Oke. Nah, lanjut ini yang apa, tombol dengan gambar petir. Nah, kalau tombol dengan gambar petir ini kalau kita tekan sekali teman-teman, ini mengunci ban ya, mengunci ban belakang. Jadi sepeda listrik terkunci, tetapi tidak pakai alarm ya. Kalau kalau mematikannya, kalau menonaktifkannya itu sama, yaitu tekan yang gambar gembok terbuka ini. Oke, lanjut. Kalau yang gambar petir ini kita tekan 2 kali teman-teman. Kalau kita tekan 2 kali ini untuk menghidupkan sepeda listrik. Nah, sepeda listrik sudah menyala. Mematikannya juga harus menggunakan remote ya, yaitu yang gembok terbuka ini. Oke, kalau menghidupi sepeda listrik menggunakan remote teman-teman, mematikannya juga harus menggunakan remote juga ya. Ingat baik-baik, jangan nanti misalkan sepeda listrik aku kok nggak mau mati sih, ya karena menghidupinya menggunakan remote gitu. Jangan panik dulu nanti ya, karena kalau misalkan kalian menghidupi menggunakan remote, kalau mematikannya menggunakan kunci manual itu nggak bisa ya teman-teman ya. Itu tadi adalah review lengkap dari sepeda listrik Pacific Nimbus nih teman-teman. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah sepeda listrik ini sudah oke banget? Karena di sini sudah upgrade ya teman-teman ya. Atau menurut kalian ada yang perlu di-upgrade lagi dari sepeda listrik Nimbus ini? Nah, langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau kalian ingin request review ataupun tutorial-tutorial, bisa aja di kolom komentar juga ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!